Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. فقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال أيضا من يريد الله به خيرا yufaqihu fid din. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita akal yang sehat. Siapa yang enggak punya akal sehat di sini? Berarti kalau yang enggak punya akal sehat berarti gila. Orang yang gak punya akal itu orang gila. Mau jadi orang gila. Tapi mereka gila dengan kondisi diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Apa bukti mereka diberkahi dan dirahmati oleh Allah? Bukan berarti saya suruh kalian gila ya. Bukan berarti saya suruh kalian masuk ke dalam kelompok orang-orang gila. Enggak, ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Arman besok nanti stres, gila, ya. Kemudian siapa? Rifat sekarang sehat, tapi pasca nikah ditinggal istrinya langsung stres, gila besar. Itu sudah tercatat. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menganugerahkan kita akal yang sehat. Ya, saya kembali lagi, orang-orang yang mendapatkan gelar gila itu adalah orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti keberkahan yang diberikan oleh Allah? Mereka kita lihat setiap hari tidur di luar tetapi badannya sehat. Ya. Setiap hari makan dari makanan yang ada di dalam tempat sampah, tapi mereka nggak kelihatan masuk di rumah sakit paling banyak orang gila. Sahih? Nah, itu adalah anugerah dari Allah. Tapi ingat, bukan berarti kamu orang terus masuk ke dalam kelompok orang gila. Dan mereka kelak di akhirat ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihisab oleh Allah. Langsung gol masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah siapa yang mau gila di sini? Lah orang gila tidak dihisap. Langsung masuk ke dalam surga tanpa hisap. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang sehat. Sehat apa? Sehat akalnya. Makanya kita ketika diberikan akal yang sehat, kita gunakan akal sehat kita untuk belajar dan memahami agama kita dengan baik. Ya, jadi gunakan akal sehat kita untuk belajar dan memahami agama kita dengan baik. Karena konsep daripada kita menggunakan akal sehat kita untuk belajar dan memahami agama kita dengan baik itu yang nanti menjadi jembatan mengantarkan kita menuju kepada pintu kebahagiaan. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang akalnya sehat kemudian pura-pura gila, nah ini hati-hati.
orang yang sehat tapi pura-pura gila. Banyak orang sehat pura-pura gila. Ya. Yang tidak pergi sholat 5 waktu itu orang sehat pura-pura gila. Yang tidak mengeluarkan zakat padahal hartanya sudah cukup pada nisabnya, itu juga orang sehat pura-pura gila. Ya. Kalian yang datang di sini sehat-sehat walafiat, badan gagah ganteng, ya. Kemudian rapi. Tapi kalau tidak belajar dengan baik, gila juga, jadi orang gila juga. Kalau tidak serius dalam belajar, tidak serius dalam menuntut ilmu, ya masuk dalam kategori orang gila. Ya, jadi kita harus menjaga akal sehat kita supaya akal sehat itu kita gunakan sekali lagi untuk belajar dan memahami agama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dengan perjuangannya, jerih payahnya, sehingga kita bisa menikmati yang namanya indahnya berislam. Ya, saya sengaja mengambil waktu di kesempatan kali ini ya untuk sekedar mau sharing kepada kalian terkait pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana sih kita belajar yang baik sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, bagaimana kita belajar dengan baik sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, kalau kita gali, kita pelajari dengan baik, banyak dalil yang mengarahkan kita untuk menyisihkan waktu kita semasa hidup kita dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Az-Zumar. Ya, tadi saya sudah bacakan Quran surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ini ayat ini turun ya langsung berkaitan dengan dialog Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat yang pertama itu bunyinya qul. Ya, qul. Qul kalau kita belajar dalam bahasa Arab, qul katakanlah. Tapi qul di sini maknanya Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbicara. Qul katakanlah wahai Muhammad. Itu arti yang semestinya harus dipahami. Tapi kalau dalam penterjemahan khususnya penterjemahan umum Depak itu ya ada yang di dalam tulisan itu dikasih dalam kurung kemudian dikasih nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ya, katakan kepada orang-orang, apakah sama orang yang ketika dia belajar ilmu, khususnya ilmu agama, dengan tidak belajar ilmu agama? Ini pertanyaan yang harus mendapatkan perhatian yang baik dari diri kita. Kemudian Allah tegaskan, innama yatadzakkaru ulul albab. Innama sesungguhnya hanya orang-orang yatadzakkaru ulul albab. Yang berakalah mereka itu orang-orang yang menerima pelajaran. Jadi tahu dengan tidaknya pemberitahuan terkait dengan harus kita belajar agama supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah itu digarisbawahi pada kalimat apa? Orang yang berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran. Ya, karena banyak di antara kita ketika disampaikan terkait dengan perintah Allah, terkait dengan larangan Allah, itu menyepelekan hal tersebut. Padahal kita tahu
Kalau perintah Allah ditinggalkan, ujung-ujungnya adalah neraka. Larangan Allah kita kerjakan, ujung-ujungnya adalah neraka. Ya, jadi perhatikan dengan baik apa yang sudah menjadi penyampaian di kesempatan kali ini. Yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat ke-9. Memberikan pengertian kepada kita, menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu, sekali lagi orang-orang yang berilmu, itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau dalam ayat yang lain, Allah memberikan ketegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, ada kata darajat. Diangkat tinggi makomnya, derajatnya ditinggikan. Hanya dua tipe manusia di alam permukaan buminya Allah yang selalu akan mendapatkan peninggian derajat. Siapa mereka? Amanu minkum. Orang yang beriman di antara kalian. Kemudian apa lagi? Yang satunya? Wa utu ilma darajat. Mereka yang menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Tapi jangan kita kira ketika kita berada di basis tempat yang memang di situ kita selalu belajar agama, kemudian kita diangkat derajatnya oleh Allah. Karena orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu memang mereka yang berada di kelompok orang-orang yang menuntut ilmu agama, tetapi mereka punya keseriusan, kesungguhan dalam belajar. Jadi dia tidak datang semena-mena hanya sekedar kumpul, mau-maunya dia, enggak. Dia ikuti peraturan yang sudah ditetapkan pada tempat yang dia tinggal. Kalau kita lihat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita, thalabul ilm faridatun. Ya, ada kata faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah merupakan faridah. Apa? Kewajiban. Ya. Bagi setiap muslim. Muslim di sini bisa bermakna laki-laki maupun perempuan. Jadi dua-duanya punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih keuntungan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh belajar ilmu agama? Ya. Apa keuntungan orang-orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu agama? Ya, kalau kita mau bicara dalil banyak ya. Tadi sudah kita bacakan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, kalau dalam kitab yang semalam saya baca itu sangat luar biasa ya. Allah memberikan pemahaman kepada orang itu dalam kebaikan. Itu yang pertama, Allah berikan dia petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Satu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan dia mendapatkan kebaikan. Dalam hal apa? Setiap hari amal-amalnya itu mendatangkan pahala untuk dirinya. Nah itu ketika Allah menginginkan seseorang kebaikan. Ya. Jadi lihat pada dirimu, kira-kira saya sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat apa tidak? Kalau sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti ada huda di situ, ada petunjuk. Ya. Kemudian saya sudah mengamalkan amal-amal yang nantinya saya amalkan itu mendatangkan pahala apa tidak? Kalau sudah mengamalkan, maka di situ terdapat khair, kebaikan. Ya. Jadi orang yang mendapatkan kebaikan menurut hadis ini adalah yang pertama, dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana cara kita mengetahui dia mendapatkan petunjuk dari Allah? Dia memperoleh ilmu yang
manfaat. Dan dia juga mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagaimana caranya kita mengetahui dia mendapatkan kebaikan dari Allah? Kesehariannya itu dia melakukan amal-amal yang mendatangkan pahala. Ya, itu dia. Jadi harus dipahami dengan baik. Jadi, jangan hanya sekedar membaca man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, tapi tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguhan. Ya, kita sadar bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada orang yang belajar agama. Nah, kata belajar ini apa maksudnya? Ya, kita harus sungguh-sungguh mendalami ilmu agama. Baik, apa keuntungan orang-orang yang belajar ilmu agama dengan sesungguh-sungguhnya? Artinya dia tidak bermain-main. Ya, yang pertama tentu dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pasti. Kenapa dikatakan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Nanti ketika dia pulang ke rumah, kemudian dia mengajarkan ilmu itu pasti bermanfaat untuk dirinya. Idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatun jariyatun aw ilmu yuntafahu bi aw waladun salih yad'u lahu. Bermanfaat. Ya. Di antara 3 kategori manusia yang nanti meninggal, kemudian putus semua amal mereka, tetapi ada 3 perkara yang selalu mengalir, memberikan kebahagiaan, ya, kemudian kesejahteraan, kesempurnaan hidup di dalam kubur mereka. Saya pernah cerita ke kalian, ya, bahwa orang yang meninggal, pernah saya bahas, saya ingat. Orang yang meninggal itu ada dikategorikan orang yang saleh dan orang yang tidak saleh. Ya. Orang yang saleh, apa katanya dia ketika dia mendapatkan kematian dari Allah? Dia berdoa kepada Allah dan dia bicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa kalimatnya? Cepatkan antar saya ke dalam kubur. Cepatkan kubur saya. Kalau bahasa kita yang sederhana. Kenapa? Karena dia sudah melihat bagaimana dia mendapatkan keindahan-keindahan yang Allah siapkan untuk dirinya. Tapi kalau orang yang salah, apa katanya dia? Celakalah. Ya. Celakalah. Mau dibawa kemana jenazah ini? Mau diantar kemana jenazah ini? Ya tetap diantar ke kubur. Ya. Kenapa dia katakan celakalah? Karena dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, yang kesalahan itu akan mengadab dirinya. Saya pernah cerita juga kepada kalian bahwa secara kasat mata kita melihat kuburan itu ya mungkin 1 kali 1 apa 1 kali 2, ya, atau mungkin kurang dari itu, sempit banget. Tapi nanti ada perbedaan orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Artinya kalau dia soleh, pasti kuburannya itu apa? Luas. Melebihi ya sebuah hotel yang ada di dunia ini yang dia kamarnya itu VIP. Padahal kita lihat tanah. Tapi didesain oleh Allah ya untuk memberikan balasan kepada orang yang bersangkutan itu. Ya, mungkin secara kasat mata memang dia tidur di tanah, tapi yang dia rasakan adalah seperti di gedung hotel yang mewah. Kelasnya bukan kelas sembarang, VIP. Kuburannya selalu harum. Semerbak harum yang datang dari surga. Ya. Kemudian dia ditengokin bagaimana nanti dia di dalam surga itu. Makanya dia selalu senantiasa berdoa, ya Allah cepatkan kiamat. Beda dengan orang yang salah, yang tidak soleh. Ketika masuk ke dalam kuburan, apa yang terjadi?
tanah itu menghimpit dirinya sehingga rusuk kiri rusuk kanannya itu saling seperti gini nih. Ya. Teriak, minta tolong, sakit-sakit, tapi tidak ada ampunan. Kemudian diperlihatkan kepada dirinya bagaimana siksa neraka. Sehingga apa doanya? Ya Allah, lambatkan kiamat. Jadi jangan kamu orang kira orang yang meninggal itu sudah meninggal begitu saja. Sebenarnya dia hidup. Ya. Sebenarnya dia hidup. Itu kan ada dalam ayat Al-Quran dijelaskan ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibunuh oleh kaum kufar, ya. Kemudian keluarganya pada sedih. Apa penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi katakan jangan kalian bersedih. Ya, sesungguhnya mereka ini tidak meninggal, mereka hanya pindah tempat, ya, dan mereka sudah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Makanya kita dilarang untuk bersedih ketika saudara kita, ya, ibu kita, bapak kita, atau mungkin adik, kakak kita, sepupu kita itu meninggal. Boleh bersedih, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau di kampung itu kan sampai tarik-tarik baju, pegang kayu, pukul kepala orang yang jaga itu. Angka bangku, lempar. Ini serius. Ya. Ini perkara-perkara jahiliyah. Tidak boleh kita lakukan. Ya, kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah harus paham. Sesungguhnya kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Apapun profesimu, kemana kau pergi, sampai sejauh apapun kau pergi, ya kalau sudah datang kematian, nggak bisa kau maju atau mundurkan. Apa ayat Qur'annya? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya, kalau sudah datang ajal yang ditetapkan Allah kepada seorang hambanya, maka hamba itu tidak akan pernah mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit kematian yang Allah siapkan untuk dirinya. Jadi hati-hati. Kita kembali lagi mendapatkan apa? Manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa ketika kita meninggal, itu amal kita semua terputus. Kecuali hanya 3 yang mengalir pada alam kubur kita. Yang pertama, kita suka rajin bersedekah. Ya, ahli sedekah. Kalau kalian kan bukan ahli sedekah. Ahli menunggu sedekah. Ya. Kalau sekarang ahli menunggu sedekah. Tapi nanti besok kalau sukses harus ahli sedekah. Ya kita katakan seadanya, bukan kita main-main. Saat sekarang ini kan kita butuh sedekah. Benar apa benar? Kita butuh sedekah. Untuk apa? Ya untuk keperluan kita. Makan pagi kita, makan siang kita, makan malam kita. Itu butuh sedekah dari orang-orang baik. Makanya kalian sekarang ahli butuh sedekah. Ya, ya kita katakan jujur. Tapi kalau sudah sukses, saya harus menjadi ahli sedekah. Saya juga pernah rasakan bagaimana dulu saya muka kasihan-kasihan untuk dapat sedekah. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang berada di sini dengan orang-orang yang punya harta berlimpah, itu mereka sukses dari diri kita. Enggak. Antum di tempat yang berbasis dibantu, ditolong oleh orang-orang baik. Kalau antum sungguh-sungguh dengan sesungguh-sungguhnya dalam proses belajar itu, maka antum akan menjadi orang yang sukses. Ingat, kata manjadda wajada. Artinya kalau sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan kesuksesan. Saya seringkali katakan kepada kalian, ingat, masa depan kalian itu dilihat dari saat sekarang bagaimana kalian mengisi kehidupan kalian. Ya kalau cuma diisi dengan santai, diisi dengan tidak memberikan hal-hal yang sudah, itulah masa depan kalian. Tapi kalau kalian isi dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Ya, karena pasti ada perbedaan. Apa kata Al-Quran? Quran surat Az-Zumar ayat 9 tadi?
Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, sudah jelas Allah katakan, pasti beda. Ya jelas beda. Orang memiliki ilmu dengan tidak beda. Tanda tangan seorang bupati dengan tanda tangan seorang Arlen beda. Ya. Arlen belum jadi apa-apa. Tanda tangannya cuma begitu saja. Tidak ada penghasilan tanda tangannya. Tapi kalau bupati sekali set. Oh. Apa yang bupati dapatkan? Fulus. Nukud. Money. Ya. Sekali tanda tangan saya. Berapa Pak? Nggak banyak. Berapa? 100 juta saya. Tanda tangannya itu Len. 100 juta. Kalau kau tanda tangan 25 perak juga nggak datang. Serius. Lah karena sekarang belum jadi bupati. Ya. Jadi itu perbedaannya. Kita bicara secara kenyataan saja, bukan berbohong. Jadi ayat Quran itu menceritakan kondisi keadaan yang sesungguhnya pasti beda. Ya. Nah, kalau Arlen mau menjadi seperti bupati, ya harus belajar sungguh-sungguh. Tapi ingat kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, hanya orang-orang yang mau berpikir cerdas sajalah. Mereka yang mau merubah pola hidup mereka dalam keseharian mereka ketika mereka menuntut ilmu. Ini kita baru bahas poin pertama nih. Sudah berapa menit? Ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Tadi kita cerita pulang ke kampung ngajar orang meninggal, wafat. Sudah innalillahi. Kamu mau tahan-tahan hidup di dunia bagaimana? Waktunya sudah mati mau. Ya. Enggak ada yang enggak bisa mati di sini. Siapa coba angkat kakinya yang tidak bisa mati di sini? Enggak ada, semua tewas. Ya. Mau bilang Samson, Simpson, Somson, ya. Orang film yang Pendekar 212 saja mati juga. Ya, Anglin Dharma juga mati. Prabu Siliwangi juga mati. Orang kemarin lihat cerita-cerita hebat, tapi ujung-ujungnya mati juga. Ya. Coba Pangeran Diponegoro, Yud Mutia. Kemudian apa lagi? Fir'aun yang laknatullah itu. Ya, mati semua. Jadi hati-hati, kita ini bangkai-bangkai yang berjalan. Sekali lagi, kita ini bangkai-bangkai yang berjalan. Nanti satu saat bangkai kita akan diantar ke kubur. Nah, ini manfaatkan waktu dengan baik. Itu baru satu. Jadi dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, ketika dia benar-benar belajar dengan baik, maka pola pikirnya itu pasti akan berubah. Ya. Jadi wajar saja kalau orang belajar agama dengan tidak belajar agama itu bedanya jauh. Ya. Kita lihat orang-orang yang belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama. Dari raut wajahnya saja kelihatan. Ya. Walaupun masih kecil, dia sudah kelihatan dewasa. Kenapa? Karena dia dibentuk dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu yang dia dapatkan. Sehingga selalu senantiasa dia itu berpikir bijaksana. Ya, tidak pernah berpikir yang senonoh, tapi pikirannya itu selalu bijaksana. Kenapa? Sekali lagi karena dengan ilmu, ya. Kalau dia dapatkan ilmu dengan baik, maka ilmu itu akan membuat dirinya ketika dia membuat keputusan-keputusan, pasti keputusan yang dia ambil itu keputusan yang bijak. Kemudian keputusan yang tepat dalam aspek kehidupannya. Jadi selalu senantiasa mendapat kontrol yang baik oleh karena ilmu agama yang dia miliki. Dan itu beda, ya, beda. Kalian masih SMP dengan orang yang kuliah, itu muka kalian beda dengan orang yang kuliah. Ya. Meskipun secara tatapan kalian dilihat berwibawa, ya.
Bahkan mungkin ya kalian dianggap lebih tua daripada orang yang masih kuliah, orang yang kuliah itu. Sementara kalian masih SD, SMP atau SMA. Tapi sudah kelihatan wibawanya. Itu karena ada pengaruh ilmu positif. Ya, saya kira 2 ini dulu ya yang ingin saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan coba untuk bagaimana caranya supaya kalian ini paham terhadap bagaimana cara menuntut ilmu agama yang baik dan benar, ya. Agar jangan sampai salah ambil langkah sehingga waktu yang terlewati itu terbuang begitu saja, tidak ada manfaat sama sekali. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas poin-poin yang lain yang tentunya itu sangat memberikan bantuan kepada diri kita agar nanti ke depan kita memperbaiki pola belajar kita supaya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh itu dia akan sukses, bisa tercapai untuk kita semua. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan untuk persiapan sekolah. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita terus ya bersemangat dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan benar-benar serius dalam belajar. Dan insyaallah ketika kita serius, maka kesuksesan itu akan kita dapatkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah kita akan melanjutkan poin-poin berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.